Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yang dimana judul dari presentasi kami kali ini adalah struktur pasar dan organisasi industri mineral. Adapun anggota kelompok 1, yang pertama ada Nur Hikmah Putri Wijaya, yang kedua ada Wiwi Purwati, yang ketiga ada Ahmad Usnur Fikri, saya sendiri, yang keempat ada Irfan Prabu Ramadan, yang kelima ada Firdaus, dan yang keenam Yuda Karisma, dan yang ketujuh ada Alfal Gilang Ramadan. Baik, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke presentasinya. Saya akan membahas tentang struktur pasar, di mana terdiri dari definisi ekonomi mineral. 1. Padat modal. Membutuhkan investasi awal yang sangat besar untuk eksplorasi, infrastruktur, dan peralatan. Tentunya risiko tinggi, menghadapi ketidakpastian geologi, teknis, dan fluktuasi harga pasar. Berikutnya, sumber daya tidak terbarukan. Mineral terbatas dan dapat habis, sehingga perlu pengelolaan yang berkelanjutan. Yang terakhir ada lokasi terikat. Tambang hanya bisa beroperasi di lokasi endapan, sering menghadapi kendala logistik dan sosial lingkungan. Khususnya tambang tidak bisa beroperasi di tempat yang tertentu sesuai kemauan kita. Bagaimana sih harga terbentuk? Penentuan harga komoditas. Harga mineral ditetapkan melalui mekanisme pasar global, bukan oleh satu produsen. Berikutnya, bursa komoditas internasional. Logam seperti tembaga dan nikel punya harga dasar di bursa utama. Dinamika transisi energi. Permintaan mineral kritis naik karena elektrifikasi dan pusat data AI untuk menjaga harga tinggi. Intervensi pemerintah. Kebijakan produksi batubara dan nikel dipakai untuk memengaruhi harga pasar. Yang terakhir, sentimen geopolitik. Ketidakpastian global mendorong emas ke level tertinggi. Bagaimana sih perusahaan tambang itu beroperasi? Perusahaan tambang itu beroperasi melalui 4 poin, yaitu yang pertama kepatuhan regulasi. Operasi tambang bergantung pada persetujuan RKAB dari Kementerian SDM. Produksi bisa dibatasi. Kedua, pengendalian biaya dan efisiensi. Digitalisasi dan efisiensi jadi kunci menjaga profit saat tambang makin kompleks. Yang ketiga ada hilirisasi. Perusahaan didorong mengolah mineral atau smelter di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Terakhir, kepatuhan ESG, standar lingkungan, sosial, dan tata kelola wajib dipenuhi untuk akses pendanaan dan pasar global. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ilman, yaitu tentang kerangka kerja SCP, struktur konduk performance. Struktur pasar. Struktur pasar melihat berapa banyak perusahaan yang beroperasi, siapa yang menguasai pasar, hambatan masuk atau modal besar, izin dan teknologi. Apakah produk seragam atau berbeda? Dalam industri tambang, struktur biasanya terkonsentrasi karena modal sangat besar, izin pemerintah ketat, sumber daya terbatas, dan lokasi tertentu. Konduk, perilaku perusahaan, mencakup strategi harga, volume produk, investasi eksplorasi dan teknologi, kerjasama atau persaingan, kepatuhan regulasi. Dan yang terakhir itu performance atau kinerja industri, diukur dari keuntungan perusahaan, efisiensi produk, stabilitas harga, dampak lingkungan dan sosial, kontribusi pada ekonomi. Struktur pasar menentukan bagaimana perusahaan bertindak, dan bagaimana perusahaan bertindak akan menentukan kinerja industri secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu elemen struktur pasar. Elemen struktur pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsentrasi pasar. Konsentrasi pasar menunjukkan bahwa industri mineral umumnya dikuasai oleh sedikit perusahaan besar yang mengendalikan sebagian besar produksi dan pasokan. Yang kedua, hambatan masuk. Hambatan masuk dalam industri pertambangan sangat tinggi karena membutuhkan modal besar, teknologi canggih, dan izin pemerintah yang ketat seperti IUP dan IUPK. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk relatif rendah karena mineral di perdagangan sebagai
komoditas homogen meskipun tetap terdapat perbedaan dalam kadar, kualitas, dan bentuk produk. Baik, selanjutnya ada pun bentuk-bentuk pasar. Yang pertama, monopoli. Monopoli terjadi ketika hanya ada satu penjual yang menguasai hampir seluruh pasokan suatu komoditas dalam pertambangan. Hal ini pernah terjadi ketika satu negara atau satu perusahaan menguasai mineral strategis tertentu, sehingga bisa sangat mempengaruhi harga dan pasokan global. Yang kedua, oligopoli. Oligopoli adalah kondisi ketika pasar dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Ini adalah bentuk yang paling umum di industri tambang karena modal sangat besar, teknologi tinggi, dan akses cadangan terbatas. Akibatnya, perusahaan besar memiliki pengaruh kuat terhadap produksi dan harga dunia. Yang ketiga, oligopsoni. Oligopsoni terjadi ketika hanya ada sedikit pembeli, sementara penjualnya banyak. Dalam pertambangan, ini sering terjadi pada tahap hilir. Misalnya, ketika penambang kecil, tetapi hanya ada beberapa smelter atau pabrik pengolah. Akibatnya, pembeli memiliki daya tawar lebih besar dibanding penambang. Pada bagian ini, industri pertambangan mineral dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama, yaitu major companies, junior companies, dan badan usaha milik negara. Pertama, ada major companies, yang merupakan perusahaan tambang berskala besar yang telah mapan dan memiliki kapasitas modal yang besar, serta penguasaan teknologi dan jaringan pasar yang luas. Kelompok ini umumnya menguasai sebagian besar produksi dan pasokan pasar. Kedua, junior companies merupakan perusahaan berukuran relatif kecil yang berfokus pada kegiatan eksplorasi dan pencarian cadangan baru. Model bisnis mereka bersifat beresiko tinggi karena keberhasilan sangat bergantung pada temuan cadangan yang layak secara ekonomi. Apabila eksplorasi berhasil, nilai perusahaan dapat meningkat signifikan dan biasanya menjadi target akuisisi oleh perusahaan besar. Dengan demikian, peran utama mereka adalah sebagai pemasok potensi sumber daya bagi pemain industri yang lebih mapan. Ketiga adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Pertambangan, merupakan entitas yang dikendalikan oleh pemerintah dan memiliki mandat ganda. Selain mengejar keuntungan secara komersial, BUMN ini juga bertugas menjaga kepentingan strategis seperti kedaulatan sumber daya alam, pengembangan industri hilir, penciptaan lapangan kerja, serta stabilitas pasokan energi dan mineral nasional. Selanjutnya, strategi penguatan posisi pasar dalam industri pertambangan umumnya dilakukan melalui integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi vertikal adalah strategi di mana perusahaan menguasai lebih dari satu tahapan dalam rantai nilai industri. Dalam konteks pertambangan, hal ini mencakup pengendalian dari tahap pertambangan di hulu, pengelolaan melalui smelter, dan pemurnian di tahap antara hingga proses manufaktur dan distribusi di hilir. Tujuan utama integrasi vertikal adalah meningkatkan nilai tambah, menjamin kepastian pasokan, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, serta meningkatkan efisiensi biaya dan margin keuntungan. Sementara itu, integrasi horizontal dilakukan dengan cara mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain yang berada pada tahap produksi yang sama dan memiliki komoditas sejenis. Strategi ini bertujuan untuk memperbesar pangsa pasar, meningkatkan skala ekonomi, serta memperkuat daya saing. Dengan integrasi horizontal, perusahaan dapat mengonsolidasikan produksi, menekan biaya operasional, dan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap struktur pasar. Kedua strategi ini, baik vertikal maupun horizontal, merupakan instrumen utama bagi perusahaan tambang untuk mempertahankan posisi dominan, meningkatkan efisiensi, dan menghadapi dinamika persaingan di pasar global. Saya akan menjelaskan perilaku pasar. Nah, perilaku pasar yaitu cara perusahaan bertindak dan mengambil keputusan dalam pasar. Ada dua, yaitu strategi penetapan. Yang pertama, price taker, atau artinya perusahaan tambang yang biasanya mengikuti harga pasar global, contohnya LME dan Newcastle Coal Index. Yang kedua, price maker, artinya hanya terjadi pada monopoli atau kartel, contohnya OPEC. Yang ketiga, hedging atau lindung nilai untuk mengamankan harga jual di masa depan. Yang kedua itu strategi kolusi dan persaingan. Ada dua,
Kartel yang artinya kesepakatan membatasi produksi untuk menaikkan harga. Artinya itu kartel yang dimaksud itu bentuk kerjasama atau kolusi resmi atau tersembunyi antara beberapa perusahaan dalam industri yang sama. Jadi, alih-alih bersaing untuk menjatuhkan harga, mereka sepakat untuk berdamai demi keuntungan bersama. Contohnya itu OPEC, organisasi pengekspor minyak yang mengatur kota produksi anggotanya untuk menjaga harga minyak dunia tetap stabil atau tinggi. Nah, yang kedua itu merger dan akuisisi membeli pesaing untuk mengurangi kompetisi dan efisiensi biaya. Tujuannya strategis untuk mengurangi kompetensi dan efisiensi biaya atau sinergi. Selanjutnya kinerja pasar. Yang pertama, indikator kinerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, profitabilitas. Perusahaan tambang adalah price taker atau penerima harga. Mereka tidak bisa menentukan harga jual karena harga ditentukan pasar global. Akibatnya, kinerja keuangan mereka seperti roller coaster, panen raya saat harga komoditas bom, dan merugi saat harga boost. Profitabilitas tidak dinilai dari kestabilan tapi dari kemampuan memaksimumkan cuan saat harga sedang tinggi. Yang kedua, efisiensi. Karena harga jual tidak bisa dikontrol, satu-satunya yang bisa dikontrol perusahaan adalah biaya produksi. Perusahaan yang paling efisien atau biaya nambang paling murah per ton adalah Wiraja. Saat harga pasar jatuh, perusahaan boros akan bangkrut, sedangkan perusahaan efisien tetap bisa profit atau setidaknya bertahan hidup. Yang kedua, kinerja non-ekonomi. Yang pertama, teknologi. Teknologi bukan sekedar alat canggih tapi solusi ekonomi. Yang kedua, environmental social governance. Kinerja pasar yang baik atau cuan yang banyak tidak menjadi berarti jika perusahaan ditutup paksa karena merusak lingkungan atau didemo warga lokal. Baik, adapun studi kasus terkait kebijakan hilirisasi yang ada di Indonesia, berdasarkan infografis tersebut adalah merupakan bukti nyata dari dampak kebijakan hilirisasi nikel yang ada di Indonesia. Pada grafik batang bagian atas kita melihat transformasi drastis kinerja ekspor kita. Sebelumnya pelarangan penuh dari tahun 2017 hingga 2019, ekspor masih kita didominasi oleh biji mentah atau nikel ore atau area hitam, bisa dilihat pada grafik tersebut dengan nilai yang relatif rendah. Namun perhatikan tahun 2021, setelah pelarangan ekspor efektif, ekspor biji mentah hilang sepenuhnya digantikan oleh lonjakan produk olahan area perak atau baterai yang mencapai sekitar 8,4 miliar US dollar. Kenaikan nilai ekspor sebesar 87% ini membuktikan bahwa strategi memaksa nilai tambah di dalam negeri secara ekonomi sangat berhasil. Namun, kesuksesan ini bukannya tanpa perlawanan. Pada bagian bawah infografik tersebut menunjukkan konsekuensi dari perilaku atau konduk agresif pasar kita. Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO karena kebijakan larangan ekspor ini dianggap melanggar pasal 11 ayat 1 GATT 1994 tentang pembatasan kuantitatif perdagangan. Ini menunjukkan bahwa perubahan struktur pasar dari perdagangan bebas menjadi restriktif domestik telah memicu ketegangan geopolitik dagang meskipun secara finansial sangat menguntungkan Indonesia.